Misalkan gugatan itu sudah diterima, oke. Kemudian kita panggil dan hadir. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 yang dilakukan pertama kali adalah mediasi dulu. Setelah mediasi, apakah majelis hakim perlu memanggil kedua belah pihak untuk agenda pembacaan gugatan atau langsung kepada agenda jawaban? Itu bagaimana secara regulasi? Upaya hukum itu diajukan oleh salah satu pihak, namun persidangan itu secara elektronik, tapi upaya hukumnya secara manual. Ya. Itu bagaimana, Pak? Apakah para pihak itu di dalam perkara e-court itu dapat melihat atau misalkan meminta salinan dokumen elektronik pihak lawan? Kalau misalkan ternyata para pihak itu sudah mengajukan upaya hukum dan dokumen itu terlanjur dikirim. Ternyata ada pihak yang telat mengajukan salah satu dokumen, misalkan contohnya memori banding lah. Nah, itu bagaimana sikap petugas e-court atau pengadilan terkait dengan permasalahan tersebut? Apakah tetap diterima, lalu dikirimkan, atau perlu ditolak? Court calendar ini, Pak, memang di dalam praktek itu ada hakim yang menetapkan court calendar. Nah, itu kan sebenarnya menetapkan court calendar, kemudian meminta persetujuan para pihak, dan di situ harus diupload. Nah, itu sebenarnya penguploadannya itu sebelum sidang dimulai atau setelah ada persetujuan. Itu juga kan masuk ke dalam misi ya, Bu ya? Iya, silakan, Pak. Podium, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pada pagi ini, kita akan membahas terkait dengan hal yang istimewa. Sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Dalam praktiknya, banyak pengadilan yang mengalami kendala. Nah, bagaimana kendala itu? Maka kita akan membahas bersama dua narasumber yang kompeten di bidang itu. Pertama, kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Mustamin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat, Bapak? Ya, Alhamdulillah. terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber. Dan yang kedua, kita akan sapa Ketua Pengadilan di Garut, Ibu Cinta Gaberia Pasaribu, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi. Pagi, sehat Ibu? Sehat sekali. Baik, kita kehadiran dua orang narasumber yang kita akan membahas bagaimana sih pelaksanaan e-court di lapangan, disertai dengan tantangannya dan bagaimana aturannya. Nah, kita akan mulai dulu terlebih dahulu kepada Bapak Mustamin. Sebagaimana kita ketahui, Pak, itu kan ada perubahan ya, Pak ya. Di Perma nomor 1 tahun 2019, kemudian diubah menjadi Perma nomor 7 tahun 2022. Ya. Sebenarnya perubahan itu pada dasarnya fiturnya apa saja sih? Perubahan dari Perma 1 2019 ke Perma 7 2022 lebih sebenarnya kepada perluasan, termasuk perluasan siapa yang dimaksud pengguna terdaftar, meliputi kurator, kemudian perluasan terhadap perkara apa saja yang bisa diproses. Nah, kalau terkait masalah fitur yang penambahannya hanya terkait upaya hukumnya diperluas termasuk keberatan dan seterusnya, termasuk perlawanan. Kalau sebelumnya hanya upaya hukum banding. Jadi secara umum sebenarnya sebagian besar sudah ada di Perma 1 2019, cuma disempurnakan lagi di Perma 7 2022. Nah, jadi di Perma 1 2019 itu kan kalau yang kita ketahui ada e-payment, e-filing, e-eskum, e-payment sama e-summon. Kemudian dengan terbitnya Perma nomor 7 tahun 2022 dengan adanya tadi e-salinan mungkin ya terkait dengan e-signature, kemudian upaya hukum secara elektronik itu ya. Nah, kemudian kita akan beralih, Bu. Sebenarnya kan di sini Ibu berpengalaman sebagai pimpinan pengadilan. Tentu kan mengalami berbagai macam dinamika kendala pelaksanaan e-court di lapangan. Sebenarnya apa sih yang Ibu catat terkait dengan hambatan pelaksanaan e-court itu di lapangan? Ya, kalau saya sih mungkin bicaranya lebih kepada satu, tentu kita sebagai pimpinan harus sosialisasi dulu, gitu ya. Setiap aturan baru kita sosialisasikan. Kemudian waktu itu saya masih wakil ketua PN Garut, gitu. Kita coba supaya semua orang itu bisa
pegang kendali terhadap username-nya sendiri, baik dia sebagai hakim, sebagai panitera pengganti, sebagai panitra, sebagai jurusita sekalipun, sehingga semua sistemnya itu berjalan berbasis pemahaman yang benar. Kira-kira seperti itu. Kemudian nanti setelah kita mencoba itu semua sudah mulai berjalan, kita kadang-kadang mengalami kendala-kendala itu mengenai, ya kita ini kan memang Badilum ini banyak banget ya perjalanannya ya. Kemudian nanti ada kita bicara mengenai SIPP itu sendiri, yang itulah dasar daripada data yang diangkat untuk e-court-nya sesuai dengan tadi Perma 1 2019 yang kemudian berubah dengan 7 2022 seperti itu. Jadi bagaimana memahami bahwasanya mereka harus isi data yang benar dulu ke dalam SIPP, sehingga data itu yang diangkut ke dalam e-court adalah data yang valid gitu loh, dan dapat diterima oleh para pihak, sehingga tidak ada para pihak komplain kok dia hadir dalam hari itu tidak ada ternyata persidangannya, ternyata salah menginput lah segala macam. Itu dulu dipahami, kita lakukan pengawasan terus, pembinaan terus, kemudian pemahaman meningkat. Ternyata misalnya muncul lagi kendala, misalnya seperti tadi itu kita pahami bahwa court calendar sesuai dengan SKKMA nomor 362 itu seharusnya diupload setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil ataupun gagal. Ternyata nanti muncul temuan di MIS kalau nggak kita isi. Nah, itu seperti juga ya. itu, berakibat juga kepada evaluasi implementasi SIPP. Jadi sebagai pimpinan kadang-kadang kita mengalami dilema sendiri, mana yang mau kita kejar, kevalitan data, mengikuti aturan yang berlaku, atau kemudian ada beberapa sistem yang mungkin membutuhkan kebutuhan-kebutuhan data yang mekanismenya berbeda-beda. Mungkin itu kendala awalnya yang kami alami. Baik, jadi memang secara implementasinya memang mengalami beberapa kendala, dan tadi sebagaimana yang Ibu sebutkan, khususnya sebagai contoh tadi court calendar ya Bu ya, itu pun hal kecil namun berdampak luas ya Bu ya, termasuk penilaian pengadilan juga nanti bisa menurun ya Bu. Baik, kita beralih ke Pak Mustamin. Mohon izin Pak Mustamin, di dalam Perma itu kita kan mengetahui ada dua pengguna ya Pak ya, pengguna terdaftar dan pengguna lain. Kalau misalkan di aturannya itu pengguna lain itu kan memiliki hak untuk memilih apakah melalui e-court atau tidak. Namun apabila pengguna terdaftar itu harus melalui e-court. Mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap pemeriksaan dan sampai putusan. Pertanyaannya, bagaimana kalau pengguna terdaftar ini menolak dengan alasan tadi sidangnya itu melalui e-court tidak terbuka? Padahal kita ketahui e-court itu kan salah satu instrumen Mahkamah Agung untuk mempermudah jalannya persidangan. Bagaimana seharusnya sikap majelis hakim? Sebenarnya karena ini imperatif, berarti tidak ada sebenarnya pilihan lain, tidak ada tawar-menawar terkait hal itu. Dan saya yakin, saya percaya rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia punya cara bagaimana meyakinkan para pihak untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan e-court ini. Karena terus terang manfaatnya dengan biaya yang lebih murah, kemudian waktu yang bisa lebih singkat, kemudian tenaga yang tidak terlalu banyak harus terbuang, seharusnya ini bisa jadi nilai jual sebenarnya untuk mengoptimalkan. Karena dengan memanfaatkan e-court itu kita membantu mereka sehingga harusnya satu-satunya yang menjadi alasan untuk tidak menggunakan karena tidak paham sama sekali. Tapi ketika dia advokat, maka selain paham hukum paling tidak sudah tahu juga cara penggunaan komputer dan sebenarnya. Dan tidak sulit, karena kalau ada kendala bisa dibantu juga oleh petugas menja e-court. Gitu sih. Jadi intinya banyak kemudahan ya yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung melalui e-court seperti ini ya, termasuk tadi ada e-court corner di setiap pengadilan yang memberikan pelayanan untuk bagi mereka yang sekiranya mendapatkan permasalahan di e-court ya. Nah, kemudian dari Ibu Sinta sendiri, apakah pernah punya pengalaman apabila terkait pengguna terdaftar yang menolak untuk dilaksanakannya e-court? Tadi kan bicara masalah kita sebagai pimpinan ya, seperti itu ya. Saya kalau untuk pertama kali kita ngajarin fondasinya itu adalah kalau saya ngambil perkara perdata, saya ajak ketua-ketua majelis menjadi anggota saya. Jadi itu sosialisasi praktek langsungnya gitu loh. Jadi sehingga nanti apa yang saya lakukan dalam persidangan, ketua-ketua majelis ini juga paham, bisa menerapkan lagi dalam majelis-majelis mereka. Nah, oleh karena jalannya bersama-sama sekaligus prakteknya, kami itu justru tidak pernah mengalami baik pengguna terdaftar, bahkan juga bukan pengguna terdaftar juga tidak ada yang menolak gitu untuk beracara secara e-court, karena ya mungkin kita itu tadi, saya sepakat sekali bahwasanya kemampuan kita menjelaskan, dan itu sudah kita pelajari sejak pertama kali kita jadi hakim kan. Bagaimana kita memimpin persidangan, mengajak orang mau terlibat, seperti itu yang dilakukan, sehingga kita jelaskan kalau nanti tidak mau mendaftarkan akunnya akan lebih repot lagi, karena toh tetap harus datang gitu loh. Tetap harus datang, tetap harus ngajukan gitu, prosesnya lebih lama dia menunggu. Sementara kalau dia coba dari rumah, kita ajarkan dari pojok ikut untuk pertama kalinya, mungkin dia bisa lebih mudah dari rumah, dia bisa upload segala macam. Sehingga
Kalau di PN Garut nggak ada pihak yang menolak, baik yang pengguna terdaftar maupun yang tidak terdaftar sekalipun, kira-kira begitu. Berarti strateginya tadi yang melibatkan stakeholder termasuk hakim untuk bisa mensosialisasikan itu kepada para pihak ya, sehingga para pihak dapat menerima bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kemudian terkait dengan tadi ya, apabila ternyata di persidangan itu ada pihak prinsipal penggugat dan itu acaranya jawab jinawab. Otomatis kalau jawab jinawab melalui ikot tidak hadir di persidangan. Ya. Bagaimana jika ada prinsipal yang ternyata mencabut kuasa dari pengguna terdaftar tersebut? Ibu Sinta, apakah Ibu pernah mengalami kendala terkait apabila di persidangan e-court itu ada pihak prinsipal yang mencabut kuasa? Mungkin kalau tepatnya itu tidak ya, tapi kalau dengar dari kira-kira majelis hakim gitu mengalami hal seperti itu pernah terjadi, dan yang kita arahkan adalah kita tuh harus memahami bahwa sebenarnya mungkin walaupun dibilang hybrid itu sebenarnya ketika ada pengguna yang ya ada pihak yang tidak mau ya beracara secara elektronik, itu yang disebut hybrid. Namun saya tuh nggak tahu kenapa membangun pemikiran bahwa kita harus memahami bahwa kita harus menjalankan dua sistem yang berbeda. Satu yang dalam persidangan, satu lagi yang dalam sistem e-court-nya. Sehingga memang kita harus aware kepada dua-duanya dan bisa mengawinkan juga kedua-duanya. Oleh karena itu kalau ada kendala dalam sistem e-court-nya, kita harus tarik dulu sidangnya manual dulu. Nah, itu yang selalu diarahkan sehingga akhirnya tidak jadi kendala, walaupun ada orang bermasalah kita maju terus akhirnya kacau balau semua. Jadi lebih bagus kita tertibkan kalau memang ada kendala dalam sistem seperti tadi itu, mungkin juga mereka mau minta ganti ganti kuasa padahal sidangnya sedang berjalan secara e-court gitu, secara elektronik, maka kita tundanya untuk dulu itu pergantian surat kuasa dulu, kita sidang secara manual dulu, terperbaiki semua itu permasalahannya, baru kita lanjutkan lagi sidang secara elektronik. Nah, kira-kira gitu. Kalau Pak Mustamin terkait dengan hal tersebut, regulasi itu seperti apa sih apabila ada penggantian kuasa di dalam e-court? Jadi dalam hal ada pergantian kuasa sebenarnya ada di SKKMA, kalau nggak salah halaman 13 di angka 17 ya kalau nggak salah, kami masih ingat betul bagian itu, bahwa ketika terjadi pergantian kuasa, maka boleh mengirimkan pergantian kuasa tersebut secara elektronik melalui kuasa yang lama. Tapi ketika itu diajukan oleh prinsipalnya atau kuasa yang baru, maka dia harus datang langsung ke PTSP supaya datanya yang ada pada aplikasi e-court langsung diganti saat itu dan bisa terhubung langsung dan tidak mengganggu proses persidangan. Seperti itu sebenarnya pengaturannya kalau di SKKMA 363. Nah, jadi tetap untuk surat kuasa yang baru ke PTSP untuk diganti menjadi pergantian pengguna terdaftar yang terbaru begitu ya. Betul. Lalu bagaimana sikap majelis hakim untuk mengatur persidangan tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Sinta? Apakah perlu secara efektif itu sidangnya itu harus manual dulu, karena kan memang di aturannya kan surat kuasa itu harus dicek yang asli. Apakah perlu atau tidak? Sistemnya adalah tentunya surat kuasanya didaftarkan di kepaniteraan hukum, kan dia datang langsung. Setelah didaftarkan ke kepaniteraan hukum, kemudian ke petugas meja e-court untuk langsung dimasukkan data kuasanya dan disampaikan kepada panitera pengganti. Nah, majelis hakim tidak lagi lebih jauh sebenarnya mengecek itu, tapi langsung melanjutkan saja persidangan dengan siapa kuasanya yang terhubung. Karena untuk bisa masuk itu tentunya data-datanya apakah masih aktif, kemudian berita acaranya sudah diperiksa pada saat pendaftaran di kepaniteraan hukum tersebut. Jadi sudah langsung ya Pak ya. Jadi tidak perlu untuk ini lagi ya, tidak perlu untuk menghemat ini ya waktu ya Bu ya kan, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu kan harus sidang dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Intinya kan seperti itu ya. Nah, kemudian kita beralih tadi Ibu, gugatan dan jawaban. Di dalam perkara e-court ini ada beberapa pandangan. Ada hakim yang berpandangan bahwa gugatan dan jawaban asli itu harus diserahkan. Tapi di dalam aturan itu harus gugatan yang asli saja, sedangkan jawaban aslinya tidak perlu diserahkan, disertai dengan replik duplik juga tidak. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kenapa gugatan asli harus diserahkan? Untuk memastikan bahwa benar ini yang penggugat ajukan sama dengan yang diserahkan di persidangan, dan bahkan ditambahkan ketentuan. Dalam hal ternyata apa yang asli diserahkan ke persidangan berbeda dengan apa yang sebelumnya diupload, itu di SK 363 dinyatakan bahwa diperintahkan kepada penggugat untuk memasukkan dalam bagian perubahan gugatan apa sesuai yang diserahkan di persidangan. Nah, selanjutnya dalam SKKMA salah satu poin, saya lupa di halaman berapa, huruf J mengatakan bahwa untuk jawaban replik, duplik, dan kesimpulan aslinya tidak perlu diserahkan di persidangan. Kenapa demikian? Karena dari awal kita berpendapat bahwa terkait hal ini dianggap sebagai data yang sudah masuk ke dalam sistem e-court itu adalah data yang saling terintegrasi dan cukup itu saja yang kita gunakan sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi diminta aslinya. Berbeda ketika gugatan, karena ini kan awalnya kepalanya pada saat mendaftarkan perkaranya. Ketika itu keliru ya bisa yang lainnya. Nah, yang lainnya, yang sementara yang jawaban dan seterusnya kan
sudah kita tahu tergugatnya siapa, kemudian kita yang memberikan akses terhubung kepada tergugatnya tersebut untuk mengupload. Jadi apa yang diupload itu ya itulah yang dianggap bahwa seperti itu jawaban aslinya, duplik aslinya dan kesimpulannya. Jadi intinya hanya gugatan asli yang diserahkan Ya. dan yang diperiksa, untuk jawaban replik duplik itu tidak perlu ya Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana nih apabila ada perubahan surat gugatan? Mungkin Ibu pernah mengalami bagaimana perubahan surat gugatan melalui e-court? Sejauh ini sih memang kayaknya kita baru pahami setelah kita mau e-court ini, kita pelajari kembali, itu kayak baru muncul pemahaman baru, oh ternyata perbaikan gugatan itu berjalannya di dalam sistem gitu loh. Yang mungkin banyak pengadilan tuh masih ada acara pembacaan gugatan. Ternyata kalau dalam SKKMA itu tidak diperlukan pembacaan gugatan. Jadi setelah mediasi tidak berhasil, yang dijalankan itu justru adalah langsung kepada acara jawaban secara elektronik gitu. Jadi selama ini memang masih kayaknya berjalannya itu diterima perbaikan gugatan dalam persidangan yang sifatnya tatap muka. Pada waktu mediasi dinyatakan tidak berhasil, sidang dibuka untuk pembacaan gugatan. Lagi. Kan seperti itu kan. Nah, makanya sebenarnya yang ternyata kelemahannya itu adalah justru mungkin budaya literasi kita juga belum terlalu baik ya, biasakan membaca, atau mungkin juga kita memahami bahwasanya ya sudah perma itulah yang sudah lengkap gitu mencerdaskan kita, padahal ada pelaksananya itu petunjuknya justru dalam SKKMA. Mungkin itu yang kita perlu perbaiki ke depannya kira-kira ya, Pak. Baik. Nah, kemudian Pak, kalau dari segi aturan bagaimana sih harusnya majelis hakim menyikapi perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat menkuasanya? Ya, jadi saya pikir sudah jelas seperti yang disampaikan Ibu Ketua bahwa perubahan gugatan tersebut diajukan paling lambat 2 hari sebelum agenda jawaban. Untuk perkara volunter diajukan sebelum pembuktian. Nah, selama ini sih kita berpikir nggak ada persoalan terkait hal tersebut. Sempat sih ada beberapa yang bertanya bagaimana jika ternyata perubahan yang dilakukan itu adalah perubahan yang substansial. Kemudian majelis hakim mau menolak sebenarnya hal itu. Jadi sistem nggak menutup juga hal itu. Karena dalam praktek ada 2 yang dilakukan majelis hakim terkait ini. Yang pertama, ada yang cukup dituangkan di berita acara sidang, kemudian dinyatakan ditolak, kemudian dituangkan berita acara sidang, dan itu dimungkinkan secara sistem. Jadi diberikan saja catatan di catatan persidangan tersebut, kemudian dituangkan di berita acara sidang. Atau ada juga yang mengambil sikap bahwa penolakan saya buatkan dalam putusan selah. Nah, itu juga dimungkinkan juga secara sistem. Jadi kembali diserahkan kepada majelis hakim, tapi sistemnya memungkinkan untuk itu. Jadi nggak ada kendala seharusnya terkait perubahan tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan ya di dalam praktiknya itu majelis hakim telah menerima gugatan asli dan kemudian telah mengunduh gugatan yang secara elektronik. Ketika diperiksa ternyata loh kok ada perbedaan. Nah, bagaimana sebenarnya sikap majelis hakim untuk menangani hal tersebut? Tadi saya sampaikan di awal bahwa ketentuan di SKKMA tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan maka diperintahkan kepada penggugat untuk mengupload sesuai dengan apa yang diserahkan tersebut di bagian perubahan gugatan itu. Jadi diupload yang sesuai dengan itu dan nanti itu yang dijawab sebenarnya. Itu sih. Berarti dikonfirmasi dulu kepada para pihak ya. Nah, mungkin Ibu ada pengalaman terkait dengan tadi ada perbedaan ini antara dokumen elektronik dengan dokumen asli gugatan seperti itu. Apakah sudah pernah mengalami hal tersebut? Saya pribadi sebagai ketua majelis belum pernah mengalami ya gitu. Makanya kayak tadi dibilang aja untuk memahamkan sebenarnya aturan yang berlaku saja itu tadi sudah bukan hal yang mudah gitu. Tapi kalau langsung masalah sampai kepada kayak tadi itu oh ternyata substansi banget gitu. Biasanya sih cuma tipe-tipe paling gitu, atau enggak misalnya mereka bilang tuh yang digugat tuh misalnya kecamatan. Paling-paling kita tanya ini masalahnya kecamatannya itu yang mau digugat atau misalnya camatnya sebagai pemimpin apa gitu, baru kemudian mereka tipe mengenai sebenarnya itu kepada subjeknya sebagai kedudukan camat yang seperti itu. Hampir tidak pernah atau malah seingat saya tidak pernah yang mengenai substansi yang mau berubah seperti itu. Baik ya. Nah, kemudian begini Pak Mustamin. Di dalam praktek itu kan contohlah misalkan gugatan itu sudah diterima. Oke. Kemudian kita panggil dan hadir. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 yang dilakukan pertama kali adalah mediasi dulu. Kan seperti itu ya Pak. Nah, setelah mediasi, apakah majelis hakim perlu memanggil kedua belah pihak untuk agenda pembacaan gugatan atau langsung kepada agenda jawaban? Itu bagaimana secara regulasi? Terkait hal ini juga jelas di SKKMA yang dipertegas hal itu bahwa majelis hakim setelah mediasi gagal tanpa pembacaan gugatan menetapkan agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Jadi tidak perlu lagi dipanggil para pihak tersebut, tapi langsung sudah ditetapkan kapan agenda jawabannya. Nah, ketika majelis hakim sudah mengupload core kalendernya dalam aplikasi SIPP,
dia akan naik ke aplikasi IKOR, akan pindah ke aplikasi IKOR jadwal sidang core kalendernya tersebut. Jadi pihak sudah bisa mengetahui sebenarnya tahapan-tahapan yang direncanakan, karena namanya core kalender ya rencana persidangan seperti itu. Berarti langsung ya Pak ya? Iya. Tanpa harus dipanggil terlebih dahulu. Jadi langsung pihak langsung jawaban, replik, duplik, kalau ada putusan salah langsung pembuktian. Iya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembuktian. Sebenarnya Bu, yang dialami oleh hakim-hakim di daerah, itu bagaimana sih Bu terkait dengan pembuktian melalui e-court? Banyak masalahnya ya. Masalahnya itu satu, mereka tuh nggak tahu kenapa kadang-kadang nanti malah masuk ke kesimpulan lah, nggak tahu masuk kemana gitu, sehingga akhirnya kita suka mengalami keadaan tuh yang kayak mau tidak mau kita tarik dulu sementara untuk sidangnya secara tatap muka gitu, karena mereka pemahamannya juga belum terbangun, terutama kalau misalnya dia, tapi nggak juga sih sebenarnya, pengguna terdaftar pun banyak juga, walaupun sudah sering Pak beracara secara elektronik sudah, tapi tetap aja bersalahan masuk nggak tahu kemana, terus nanti ada yang sifatnya gelondongan, masuknya gitu sekaligus sebagai merge gitu ya, merge daripada pembuktiannya, bukannya one by one. Sementara kita kan nggak mungkin verifikasi sekaligus gelondongan kan, kita pasti verifikasi satu persatu, mana yang valid mana yang tidak valid, seperti itu yang kendala-kendala kita hadapi. Terus kalau dulu sih pertanyaan saya selalu saja, mungkin juga ini penting untuk saya, kegelisahan kita itu dulu itu kan kayak misalnya kayak di kantor kami itu ada kotak yang kita siapkan, locker, kalau orang mau insahe handphonenya harus disimpan di situ, justru supaya jangan foto lah gitu, berita acara sidang ataupun apa bukti-bukti gitu. Nah, sementara dalam sistem kita kan begitu kita verifikasi itu bukti sampai kepada pihak lawan gitu. Ada beberapa kali digunakan juga oleh pihak lawan sebagai kopi dari pembuktian dia. Nah, mungkin seperti itu ya yang kita alamin. Ada satunya permasalahan daripada para pihaknya sendiri gitu, dan kemudian pertanyaan lagi mengenai kita sebagai ketua majelis dan juga mungkin sebagai juga ketua pengadilan, ini gimana? Jadi itu insahe gunanya apa lagi gitu kalau misalnya ternyata mereka sudah saling bertukar sendiri gitu loh mengenai bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Mungkin itu ya kendala-kendala yang kita hadapi. Ya, itu banyak sekali yang seperti itu ya Bu ya. Termasuk saya juga pernah. Jadi mohon maaf, ini pengguna terdaftar itu mungkin keliru mengupload dokumen bukti ke dokumen persidangan. Yang mana harusnya kan kalau dokumen bukti itu kan ada menu tersendiri ya Bu ya. Jadi di situ divalidasi, valid atau tidak valid sesuai dengan asli atau kopi dari kopi. Namun pengguna terdaftar menguploadnya itu dokumen lain. Contoh misalkan dokumennya itu seperti di situ lain-lain, ada dokumen replik, duplik. Kalau kita verifikasi, bukti tersebut masuk ke pihak lawan. Tapi kalau tidak diverifikasi, nilai is kita. Nah, Dilema juga Bu. selanjutnya. Ini verifikasi atau jangan? Karena kalau verifikasi bukti surat. Nah, itu bagaimana sebenarnya aturannya Pak Mustamin terkait dengan dilematik seperti itu? Iya, jadi kalau bukti surat itu di permanya malah yang dipertegas itu bahwa intinya pada saat agenda pembuktian maka para pihak wajib mengupload bukti suratnya sebelum persidangan. Dalam hal para pihak tidak setuju beracara elektronik, maka buktinya diserahkan di persidangan, kemudian panitera pengganti yang mengupload ke dalam sistem tersebut. Jadi kami pikir kalau secara regulasi sih jelas dan tidak ada persoalan sebenarnya terkait hal tersebut. Nah, jadi persoalan ada beberapa memang katanya tidak muncul pilihan untuk mengupload bukti tersebut. Kenapa? Setelah dicek ternyata agenda sidangnya nggak ditulis karena dia akan membacanya kata bukti tersebut, bukti surat tersebut baru muncul untuk mengupload. Demikian pula panitera pengganti kadang kami mau mengupload di mana sementara nggak muncul, padahal dicek agenda penundaan sidangnya itu ternyata nggak ditulis dengan jelas sehingga nggak muncul, nggak bisa memasukkan bukti tergugat tersebut. Seperti itu sebenarnya persoalannya. Jadi itu di perma bukan di SKKMA, di perma malah ditegaskan hal itu. Ya. Berarti intinya kita juga harus berhati-hati algoritma yang ditulis di SIPP itu mempengaruhi ya terkait dengan proses pelaksanaan persidangan. Nah, kemudian kalau misalkan tadi Pak, itu kan pembuktian ya Pak ya secara bukti surat ya. Nah, kalau bukti saksi bagaimana apabila para pihak misalkan di situ saya ingin saksinya itu dari luar, misalkan ingin video call atau telekonferensi, itu apakah di sarana itu apakah ada atau bagaimana? Ya, itu sangat dimungkinkan dan itu bukan cuma di Perma 7 2022, bahkan sebelumnya juga sudah diakomodir hal itu. Dan terakhir kemarin di PN Selawi malah dia melakukan pemeriksaan saksi jarak jauh dari luar negeri. Jadi itu sudah ada beberapa yang melakukan itu, menggunakan itu, sangat dimungkinkan. Tapi ketentuannya juga harus dipatuhi, bukan tidak bisa dari rumahnya mereka. Jadi di situ tentukan bahwa
Dalam hal dia di dalam negeri, maka saksi tersebut berada di pengadilan terdekat di mana dia berada. Nanti dengan bantuan di sana panitera pengganti di sana, kan tidak perlu hakim, panitera pengganti untuk mengawasi proses jalannya, melakukan telekonferensi dengan pengadilan yang memeriksa saksi tersebut secara jarak jauh. Ketika saksinya berada di luar negeri, otomatis di kedutaan besar yang ada di luar negeri tersebut. Karena ini berkaitan dengan yurisdiksi sebenarnya. Jadi memang memberikan kemudahan ya untuk memeriksa saksi secara elektronik ya, secara jarak jauh telekonferensi. Mungkin dari prakteknya Bu, apakah ada begitu terkait dengan pemeriksaan saksi tersebut yang memiliki kendala? Ya, seperti saya sebutkan tadi di awal ya, memahamkan mengenai regulasi pun juga masih membutuhkan perjuangan. Jadi memang mungkin kecenderungannya mungkin sebagian dari PNPN kayak tadi disampaikan itu oleh ahlinya gitu, Pak Mustamin, itu sudah ada beberapa yang mencoba, mungkin fondasinya sudah kuat. Nah, saya pikir mungkin kalau kayak kami itu karena kita masih bangun supaya semua paham dulu bagaimana sebenarnya beracara secara e-court ini gitu, mengikuti tujuan kita untuk transformasi digital di tahun 2035 sesuai dengan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung. Maka memang sejujurnya di Garut itu belum pernah diberlakukan gitu. Karena memang kami juga belum sampai bergerak ke sana menjelaskan kepada para pihak gitu. Karena masukin bukti surat aja kadang-kadang masih nggak tahu bagaimana. Mungkin masih perjalanan panjang walaupun kita sama-sama sudah paham regulasinya itu ada yang untuk mendasari itu gitu seperti itu. Baik, intinya nanti kita harus Maju lebih ke giat sana. lagi Ya. untuk sosialisasi dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Nah, kemudian Pak, tadi kan untuk pembuktian ya Pak ya, pemberian surat, pembuktian saksi, anggaplah semuanya telah selesai. Kemudian kesimpulan kan dilakukan secara elektronik dan tidak perlu diverifikasi, betul ya Pak ya? Ya. Tidak perlu. Nah, alasannya kenapa sih kesimpulan itu tidak perlu diverifikasi? Karena dalam praktek konvensional juga, kesimpulan kan nggak perlu saling diserahkan kepada para pihak, nggak wajib saling diserahkan kepada para pihak. Karenanya nggak perlu terkirimkan kepada antara penggugat, karena itu untuk kepentingan majelis hakim saja sebenarnya. Oh, hanya untuk kepentingan majelis hakim saja. Iya. Nah, kemudian ada juga nih beberapa permasalahan. Kita kembali lagi ke dalam persidangan ya, kembali lagi ke dalam pembuktian terkait dengan pelaksanaan sidang hybrid. Nah, mungkin ini menjadi permasalahan nih, karena kalau contohnya seperti penggugat ini menggugat beberapa orang, tapi bagian orang ini yang setuju e-court, yang ini tidak. Nah, itu bagaimana majelis hakim memastikan persidangan itu berjalan lancar, dan apakah sidang e-court itu secara hybrid itu bagaimana praktiknya sebenarnya? Pengertian dasarnya dulu Betul. barangkali ya supaya paham semua ya. Definisinya dulu ya, sidang hybrid itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi konsep awal sidang hybrid itu kan sidang campuran. Satu e-court elektronik, dan kemudian satu manual. Kemudian dalam perkembangannya bahwa ketika misalnya penggugat penggugat kan otomatis karena dia mendaftarkan perkaranya elektronik dalam pasal 20 ayat 1 nyatakan bahwa wajib persidangan elektronik. Kemudian tergugat yang tidak setuju, konsep awalnya kan dia secara manual, otomatis persidangan dilakukan secara manual. Tapi ketika ini dilakukan, maka ini akan menghambat tetap jadi mundur prosesnya karena akan jalan persidangan biasa. Kemudian dalam perkembangannya di akhirnya Perma ini mengakomodir bahwa sebenarnya persidangan hybrid yang dimaksud adalah persidangan dalam hal penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik, kemudian tergugat ada yang tidak setuju, nantinya diserahkan kepada petugas PTSP untuk diteruskan kepada panitera pengganti, kemudian diupload ke dalam aplikasi. Artinya persidangannya itu adalah persidangan elektronik sebenarnya yang terjadi. Hanya karena ada salah satu pihak yang tidak setuju, itulah yang dimaksudkan jadinya hybrid. Dalam perkembangannya seperti itu. Meskipun secara definisi, kami paham bahwa secara definisi ini memang seolah-olah ada dua persidangan yang terjadi. Satu elektronik, bagian setuju, kemudian manual yang tidak setuju. Tapi dalam perkembangannya, dalam yang diakomodir Perma maupun SKKMA, tidak lagi seperti itu. Tapi nyatanya adalah persidangan elektronik, tapi dalam proses persidangan tersebut ada salah satu pihak yang tidak setuju, sehingga perbedaannya apa? Dia datang ke petugas PTSP, tapi tidak pula ada persidangan langsung lagi. Jadi sampai tujuannya kenapa dikunci seperti itu? Secara tidak langsung kita akan mendorong dia bahwa sebenarnya rugi ketika dia menolak karena nggak juga ada persidangan dibuka lagi. Karena ketika berjalan persidangan itu, manual tersebut, ini akan kembali mundur lagi kita jadinya. Seperti itu sebenarnya pertimbangannya kenapa kita jadinya bahwa persidangan hybrid yang dimaksudkan adalah seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Ternyata memang
Perma ini sudah sangat komprehensif mengatur persidangan ini bagaimana caranya pihak yang tidak setuju tetap diakomodir. Ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mustamin bahwa pihak yang tidak setuju e-court tetap diberikan fasilitas melalui PTSP untuk menyerahkan semua dokumen persidangan termasuk alat bukti surat juga seperti itu ya. Alat bukti surat bukan diserahkan ke PTSP. Kalau alat bukti surat di persidangan, kenapa? Karena sistem kita belum mampu membedakan antara bukti yang asli dengan bukti yang fotokopi atau hasil scan. Jadi khusus untuk pembuktian bukti surat itu pastinya dilakukan persidangan konvensional khusus untuk pembuktian surat tersebut. Jadi Khusus pembuktian diserahkan di persidangan kalau buktinya. Terkait jawab jawab tentu Iya. tadi melalui PTSP. Iya. Bukti surat itu melalui persidangan secara langsung. Iya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini mungkin ada kendala juga berkaitan dengan putusan. Mungkin Ibu Ketua juga pernah mengalami hal ini. Pernah suatu perkara, mungkin di beberapa pengadilan, itu ketika hakim telah memutus dan putusan telah diinput di SIPP, ternyata di e-court itu tidak muncul menunya. Belum sinkron. Belum sinkron. Nah, mungkin Ibu pernah ya Bu ya, Iya. seperti itu. Nah, ini kan kita juga kan terkejar waktu 1 kali 24 jam. Misalkan di situ kita harus sinkron, ternyata setelah disinkron tetap juga tidak sinkron. Itu seperti apa, Pak? Apakah ada kendala teknis atau bagaimana? Sebenarnya dalam hal terjadi demikian ini bisa dipastikan bahwa sebenarnya IPA-nya yang tidak jalan atau jaringan internetnya yang gangguan sebenarnya. Tapi untuk mengetahui hal tersebut sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara sinkronisasi manual. Jadi masuk ke SIPP-nya menggunakan akun admin atau akun Ibu Ketua atau wakil, kemudian sinkronisasi secara manual putusannya tersebut, dia akan hitungan detik langsung pindah terang naik ke e-court sebenarnya. Jadi ini cuma karena ada gangguan jaringan, memang ada kendala kalau terjadi seperti itu. Tapi itu bisa dilakukan dengan diatasi dengan cepat seharusnya. Seperti itu ya Pak. Jadi Ya. memang ada beberapa hal terkait dengan teknis seperti tadi jaringan, Ya. itu harus dipastikan juga, dan sinkron manual itu merupakan salah satu jalan untuk istilahnya memunculkan menu putusan di dalam e-court ya. Iya. Mungkin Ibu berkaitan dengan putusan, apakah ada permasalahan selama ini? Ya itu kan kita itu menunda sidang tuh ada jamnya. Nah kalau pemahaman saya justru entah mungkin juga salah gitu ya. Kadang-kadang mungkin aja kita tuh tentukan jadwal sidang putusan tuh jam 14.00 misalnya begitu. Ternyata memang terlewati 14.00 itu. Kita baru mau ngupload sudah jam 14.23 misalnya seperti itu. Kita masukkan ke SIPP, kita tunggu-tunggu gitu kan. Ternyata kok nggak masuk-masuk, nggak ada kolom muncul-muncul kolom putusannya gitu dalam e-court kita gitu. Kita mulai panik kan gitu, karena kita merasa bertanggung jawab, berkewajiban sebenarnya pada jam 14.00 sudah bisa lah itu di TTE, dan mungkin kira-kira setengah jam kemudian setelah di TTE sama panitra sudah bisa diterima oleh para pihak. Nah, kepanikan kita itu yang tadi ternyata disampaikan bisa kita lakukan sinkronisasi secara manual. Nah, kalau saya sendiri beberapa kali mengalami begitu, saya karena pemahaman saya mungkin udah lewat kali jamnya ya. Kemudian saya arahkan supaya panitra pengganti edit dulu jamnya. Bahwasanya karena ini tadi 14.00 sudah terlewati, kita buat diganti diedit menjadi 15.00. Nah, baru kita sinkron, baru muncul nanti dia kolomnya di sana. Selama ini itulah yang saya pahami. Karena sudah terlewati barangkali jamnya. Nah, mungkin kita harus berguru nih. Sebenarnya bagaimana Nah, kan iya benarnya, betul. gitu. Karena ini sangat teknis sekali ya Bu ya. Tidak Iya. semua pengadilan itu kan memahami ya. bagaimana perubahan-perubahan di dalam SIPP itu dapat mempengaruhi e-court. Karena kan memang dua aplikasi yang berbeda ya. Nah, kemudian Pak Mustamin ini berkaitan dengan upaya hukum. Ada kegamangan di antara rekan-rekan di pengadilan terkait dengan upaya hukum secara elektronik. Itu sebenarnya bagaimana jika upaya hukum itu diajukan oleh salah satu pihak, namun persidangan itu secara elektronik, tapi upaya hukumnya secara manual. Ya. Itu bagaimana, Pak? Pada dasarnya di SKKMA ada dua syaratnya untuk mengajukan upaya hukum banding yang dimaksudkannya. Ya. Karena upaya hukum ada juga keberatan dan juga perlawanan. Jadi untuk mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, yang pertama bahwa persidangannya di awal dilakukan secara elektronik, kemudian yang kedua mengambil salinan secara elektronik. Nah, bagaimana jika ada yang mengajukan ternyata secara manual? Saya pikir disitulah fungsi petugas PTSP, petugas meja e-court, dan kemudian yang dari kepanitraan meja 3 memastikan, menyampaikan bahwa ini cukup diajukan secara elektronik. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa, dibantu untuk diajukan. Karena kalau diajukan secara konvensional, secara manual, nanti ada kewajiban meja 3 juga akan mengupload ke dalam aplikasi e-court tersebut. Jadi daripada dia mengerjakan, mending dibantu supaya ke depannya ini juga sudah bisa mandiri para pihak tersebut.
Itu sih sebenarnya. Ya lebih baik memang harus diupload sendiri oleh para pihak ya, Iya. secara elektronik. Karena memang kalau secara manual kerjanya jadi 2 kali. Iya. Sumber daya manusia di beberapa pengadilan kan terbatas ya. Jadi mungkin tadi intinya seperti itu. Nah, kemudian dari Ibu Sinta mungkin apakah pernah ada permasalahan terkait dengan upaya hukum secara elektronik melalui e-court? Saya mungkin kalau ditanya seperti itu, pemahaman saya juga tadi kan sebagian ada yang perlu saya ceritakan juga. Nggak tahu kan tadi kan pemahaman saya hybrid itu jalan di 2 sistem. Nah begitu, akhirnya kalau di PN Garut, persidangan itu kalau sudah bukti surat, dia upload ke dalam e-court, setelah nanti panitera pengganti cek sudah masuk, baru kita buka sidang. Jadi kita sama-sama buka laptopnya gini, buka ininya di depan para pihak untuk menunjukkan gitu. Apakah sama yang kamu majukan dalam e-court dengan yang kamu tampilkan dalam persidangan. Nah, saya baru nanti di depan mereka menyatakan valid kalau sudah sesuai. Baru aja sidang kemarin itu yang dia sampaikan dalam persidangan katanya itu dalam bukti pengantar buktinya katanya adalah asli semua. Ternyata baru P1 sudah kopi dari kopi. Nah, seperti itu. Jadi saya jelaskan. Nah, ini berarti beberapa apa kendalamu pasti ada juga yang lain sebenarnya kopi kan atau print out gitu. Ada, Bu. Nah, kalau udah perbaikin semua aja karena dari buktimu pengantarmu pun sudah salah. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak tahu itu benar apa salah, tetapi pemahaman itu terbentuk sesuai dengan tadi yang disampaikan adalah mengenai upaya hukum banding. Yang saya sampaikan dalam persidangan kemudian adalah bahwa mengapa harus sama? Karena kalau kamu nanti upaya hukum secara elektronik, apa yang ada dalam e-court inilah yang sampai kepada majelis banding. Sehingga tidak boleh berbeda yang ada dalam dokumen manualnya dengan apa yang ada dalam e-court. Oleh karena kita transformasi elektroniknya akan terus maju, kita akan mulai tinggalkan yang manual ini, dia hanya berhenti sampai di PN Garut, yang elektronik yang terus naik untuk upaya hukumnya. Nah, itu makanya kemudian pemahaman itulah yang harus yang kalau saya bangun, nanti nggak tahu ahlinya berpendapat seperti apa. Oleh karena itu makanya hampir tidak pernah ada kendala dalam hal kita mau sudah proses bandingnya, karena kita sudah upayakan yang di sini sudah salah semua, sudah pasti valid benar datanya, baru kita nyatakan valid. Kalau tidak, saya nyatakan satu persatu itu tidak valid semua. Dengan uraiannya memang ternyata nyatakannya itu sesuai asli, ternyata yang diajukannya kopi dari kopi. Nah, seperti itu. Makanya itu harus kita pahami bahwa saya meyakini bahwa proses yang dibangun secara terbuka seperti itu membuat mereka tidak membantah kita, karena kita bisa tunjukkan inilah kendala yang dihadapi sementara kita bangun sistemnya sudah secara elektronik. Berarti itu salah satu kontrol pimpinan juga ya, terkait dengan bagaimana persidangan elektronik ini dapat berjalan dan bagaimana memastikan para pihak itu mengupload dokumen-dokumen yang sesuai. Kadang memang Pak Mustamin, di daerah juga saya pernah mendapatkan hal yang serupa. Jadi karena memang pengguna terdaftar ini mungkin buru-buru atau bagaimanapun itu saya juga kurang tahu. Itu dokumen surat itu dia difoto pakai HP. Jadi itu sering banget terjadi. Jadi itu tulisan-tulisan itu kalau malah buram, kita tidak terbaca. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya majelis hakim supaya bisa memastikan para pihak itu dokumen yang diupload itu adalah dokumen yang jelas seperti itu. Sesuai dengan Perma itu diatur di, saya lupa pasal 24, bahwa memang para pihak sebelum agenda persidangan tersebut dia sudah mengupload sebelumnya, sebelum jam persidangan tersebut. Atau dibantu oleh panitera pengganti dalam hal yang tidak setuju. Nah, pada saat agenda persidangan jam 2 misalnya persidangan, kemudian dibuka lah di situ. Dibuka di situ, ini sesuai dengan hasil fotokopi yang sudah ditempel ya, karena itu kan yang kemudian di-scan masuk. Nah, disitulah ketika memang ada yang kabur kembalikan. Tapi gini, terkait valid tidak valid, jangan sampai ditafsirkan bahwa tidak valid itu ketika tidak sesuai dengan aslinya. Valid tidak valid itu menunjukkan bahwa ini jadi diajukan atau tidak jadi diajukan. Karena kadang-kadang sudah diupload ke dalam sistem, kemudian saya nggak jadi ajukan ini. Nah, itulah yang diisi tidak valid. Nah, kemudian di mana diisinya sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai aslinya di bagian keterangan. Jadi ketika diisi tidak valid itu, maka itu tidak akan masuk seterusnya. Nah, ketika diisi valid, jadi kadang-kadang memang kan bukti diajukan nggak ada aslinya, nggak apa-apa. Tetap valid karena jadi diajukan, tapi diberi keterangannya tidak sesuai dengan aslinya atau tidak dapat ditunjukkan aslinya. Karena memang diajukan nggak ada aslinya. Kadang-kadang kan ada sesuatu yang sudah masuk, kemudian saya nggak jadi ajukan itu, Pak, karena saya nggak bisa bawa aslinya atau itu nggak sesuai, nggak diperlukan. Nah, karena nggak bisa langsung hapus seperti itu aja, jadi itulah yang diisi tidak valid. Supaya nggak terdata di sistem. Itu sih sebenarnya maksudnya di ketentuan baik Perma maupun di aplikasi.
Nah, jadi perlu majelis hakim memberikan pemahaman kepada para pihak ketika pembuktian bahwa surat yang ditujukan itu sesuai dengan yang diupload dan di situ harus dicek valid, tidak valid, dan disertai dengan keterangan. Ya. Seperti itu ya. Tadi mungkin perlu di-highlight juga, Bu. Kalau suratnya nggak jadi diajukan ya tidak valid saja ya. Iya. Karena memang kalau valid akan terbawa terus seperti Ya. itu ya, Pak ya. Ya. Oke, kita masuk ke insakhe. Tadi Ibu sempat menyinggung soal insakhe. Nah, apakah para pihak itu di dalam perkara e-court itu dapat melihat atau misalkan meminta salinan dokumen elektronik pihak lawan? Pada dasarnya sistem ini kan transparan sebenarnya. Jadi sejauh mungkin ketika para pihak ya, kecuali kalau pihak luar yang tidak boleh. Para pihak itu boleh saja melihat semua bukti-bukti lawannya, dokumen-dokumen yang diajukan lawannya, saling melihat boleh. Nah, tata cara insage itu juga sudah diatur sebenarnya di perma tersebut. Nah, bagi pihak yang setuju beracara elektronik, otomatis dia akan mempelajari bisa dari rumah, dari mana saja bisa. Cukup membuka aplikasi e-courtnya, dia mempelajari. Nah, bagaimana pihak yang tidak setuju beracara elektronik, dia datang ke pengadilan di petugas meja e-court. Tapi apakah diberikan berkas yang bertumpuk begitu? Enggak juga. Jadi cukup dibukakan akun komputer tersebut, kemudian diperlihatkan juga dokumen elektronik. Tujuannya apa? Supaya mereka memang kita akan dorong supaya sama saja sebenarnya. Saudara tidak setuju pun datang ke sini pun mempelajari, yang diperlihatkan adalah dokumen elektronik sebenarnya pada saat mempelajari berkas. Jadi seperti itu yang ditentukan di SKKMA maupun di Perma. Baik, hanya ditunjukkan ya. Jadi Iya. para pihak di situ dilihat tuh Iya. dokumen-dokumen yang ini. Mungkin Iya. Ibu ada permasalahan, Bu, di dalam praktik berkaitan dengan insakhe ini. Ini kan penting juga ya, karena insakhe ini kan menentukan juga apabila para pihak itu keberatan dengan bukti dari lawan. Mungkin kayak seperti saya sebutkan tadi ya, tidak ada pihak yang menolak untuk beracara secara elektronik, sehingga memang kalau di PN Garut sih kendala itu nggak ada gitu mengenai insakhe-nya gitu, karena sudah jalan dari awalnya itu sudah smooth gitu loh. Sudah ini ya, sudah berjalan lancar ya, tidak ada kendala-kendala terkait dengan insakhe. Nah, kemudian berkaitan dengan berkas upaya hukum, Pak. Nah kan, kalau misalkan ternyata para pihak itu sudah mengajukan upaya hukum dan dokumen itu terlanjur dikirim. Ternyata ada pihak yang telat mengajukan salah satu dokumen, misalkan contohnya memori banding lah. Nah, itu bagaimana sikap petugas e-court atau pengadilan terkait dengan permasalahan tersebut? Apakah tetap diterima, lalu dikirimkan, atau perlu ditolak? Konsep draft awal di Perma itu menyatakan bahwa dalam hal berkas perkara banding sudah dikirim, maka tidak mungkin lagi untuk mengajukan memori banding. Tapi kemudian pada saat rapat pimpinan kemudian diputuskan bahwa karena di baik HIR maupun RBG juga tidak tegas terkait larangan hal tersebut, kemudian dinyatakan bahwa tidak dapat lagi diajukan secara elektronik. Namun demikian perlu kita pahami bahwa jika ternyata kita terima memori tersebut, maka akan ada kewajiban untuk menyampaikan kepada pihak termohon banding. Nah, kemudian kita harus berikan kesempatan yang sama lagi kepada termohon banding untuk mengajukan kontra memori. Jadi ini waktunya yang panjang, sehingga dalam prakteknya ketika berkasnya sudah dikirim, maka tidak lagi bisa mengajukan memori banding tersebut. Tapi pengirimannya, dikirimnya adalah, ingat, jangan sampai masih dalam jangka waktu yang masih memungkinkan. Jadi biasanya kalau belum masuk itu, dikirimnya nanti setelah 30 hari biasanya baru dikirim, untuk menunggu mereka ketika memang mau mengajukan. Kalau sudah lewat itu, karena ada beberapa ketentuan, kita juga diberikan batasan 30 hari sudah harus mengirim, kemudian sudah agak lama juga mereka nggak ajukan. Padahal di SKKMA kan kita sudah berikan batasan bahwa untuk mengajukan memori, maka paling lama 7 hari setelah mengajukan banding tersebut, memberikan pernyataan banding dan kontra memori 7 hari setelah pemberitahuan memori banding. Tapi hal itu tidak digunakan, bahkan kita berikan kesempatan waktu lagi 30 hari pun tidak digunakan, jadi kita anggap bahwa dia tidak mengajukan. Lagi pula itu tidak wajib kalau untuk banding ya. Jadi itu harus berhati-hati dan harus memberikan waktu. Kan Ya. begitu ya, Pak ya? Ya. Jangan sampai Satker ini buru-buru ketika ditanya para pihak sudah lengkap, sudah lengkap, sudah dikirim, padahal dalam jangka waktu 30 hari masih ada. Iya. Jadi intinya kan yang disampaikan oleh Bapak, memberikan waktu 30 hari, apabila sudah memenuhi syarat itu baru dikirim untuk Iya, memberikan dalam hal belum masuk memorinya. Tapi Dalam kalau sudah hal. masuk memorinya di awal 1 minggu pun nggak ada masalah kalau semuanya sudah lengkap betul-betul. kalau Ya. dokumen semua sudah lengkap begitu ya. Dia harus menunggu 30 harinya ya. Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, terkait dengan ini perkara permohonan nih. Kita kan tadi gugatan, Pak. Kita masuk ke dalam perkara permohonan. Ada beberapa satuan kerja yang menerapkan kebijakan one day minute. Jadi satu perkara permohonan didaftarkan, ditunda 4 hari atau 1 minggu, kemudian ditetapkan bahwa sidang itu pembacaan permohonan, pembuktian, kemudian pembacaan penetapan. Nah, kalau kita melalui e-court, itu bagaimana
apakah perlu pemohon ini langsung hari itu juga mengupload bukti-bukti, kemudian hakim di situ membuat penetapan, atau perlukah penundaan-penundaan bagi hakim untuk perkara tersebut? Sebenarnya dalam hal demikian, kalau untuk agenda permohonan kemudian buktinya langsung di hari yang sama, itu sangat dimungkinkan sebenarnya. Bisa saja diupload saat itu. Yang tidak sejalan sebenarnya kalau putusannya mau langsung di hari itu juga, karena ini nggak sesuai dengan putusan disampaikan secara elektronik. Kenapa? Karena ada pada saat pembuktian kan pemeriksaan bukti surat, pemohonnya hadir di persidangan. Jadi nggak memenuhi syarat untuk persidangan elektronik. Tapi apakah sistem menutup untuk itu? Sistem sebenarnya bisa saja, tapi ini nggak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian salah satu juga pertimbangan bahwa sebenarnya sangat jarang sih, kurang logis sebenarnya ketika baru periksa saat itu buktinya, baru periksa permohonannya, tapi putusannya sudah jadi juga saat itu di depan persidangan di hari yang sama. Sementara di satu sisi banyak perkaranya yang sampai berapa bulan nggak selesai sebenarnya. Jadi bisa ditunda sehari saja untuk putusan, tapi kalau untuk pembuktian nggak apa-apa di hari yang sama. Nah, one day minute ya bisa ketika putus hari itu, besoknya langsung minute saat itu, nggak ada persoalan kalau besoknya. Nah, jadi lebih baik tadi ya, ada penundaan terlebih dahulu walaupun itu 1 hari untuk mempersiapkan sistem itu bahwa buktinya sudah diupload dan putusan atau penetapan juga bisa diupload di esok seperti itu ya. Secara elektronik. Secara elektronik. Nah, mungkin dari praktek Ibu, apakah memang ada kendala terkait dengan perkara permohonan di dalam pelaksanaan e-court ini? Sampai saat ini sih, karena kita juga selalu pantau, sekarang ini kan TTE juga selalu tampil kan kalau ternyata menjadi kendala gitu. Sampai dengan saat ini tuh TTE untuk perkara-perkara perdata yang gugatan, yang permohonan itu tidak ada kendala ya. Nanti mungkin bisa sama-sama kita lihat, karena kami tuh punya sidang di luar gedung ya di Kecamatan Cikajang. Jadi sidang di luar gedung itu oleh karena anggarannya itu satu kali berangkat itu untuk satu nomor permohonan, ya memang jadi untuk sidang di luar gedung kami pastikan itu harus hari itu juga penetapannya. Jadi kami koordinasi dengan orang di kecamatan gitu dan juga posbakum kita bahwa semua bukti surat sudah masuk, bahkan nama saksinya juga sudah diserahkan, siapa yang mau diajukan, sehingga memang konsep daripada penetapannya itu sudah disiapkan sebelum berangkat ke sidang di luar gedungnya. Ya, seperti itu. Dan sampai dengan saat ini sih saya belum mendengar kendala mengenai TTE-nya, tapi mungkin perlu saya pelajari juga nanti di lapangan seperti apa, dan mungkin nanti juga kita perlu review lagi ya Pak selanjutnya ya, apakah memang kendalanya terjadi. Karena sampai dengan sekarang laporannya setiap kali pulang itu, udah Bu, semua sudah saya TTE kan, Panitra selalu bilang gitu, aman. Berarti menurut saya nggak ada kendala begitu. Apa mungkin ada hal suatu di sistem yang tidak saya pahami sedetil tadi yang disampaikan oleh Pak Mustamin. Nanti mungkin kita perlu pelajari lagi di lapangan kira-kira. Ya, sambil berjalan ya Bu ya, Yes. karena memang praktik itu kan akan menemukan jalannya dan bagaimana kendalanya seperti itu ya. Mungkin ini kembali lagi Pak Mustamin. Ada pertanyaan dari rekan di Satker yang berkaitan dengan apabila perkara gugatan itu ternyata di putusan sela menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ya. Kemudian pihak salah satu pihak itu mengajukan keberatan ke PT dan PT menyatakan pengadilan itu berwenang. Nah, ketika mau dibuka kembali, itu bagaimana teknisnya? Apakah memang e-court sudah mengakomodir untuk kembali ke dalam perkara pembuktian, masuk ke dalam perkara pembuktian, atau memang bagaimana? Ini salah satu PR tim Deval sampai kemarin, karena saat ini lagi masih mendeval, saya konfirmasi kalau terkait ini memang belum selesai pembangunannya. Nah, tapi ada exit klausul di ketentuan e-court dalam hal belum ada gangguan administrasi perkara secara elektronik, maka dilakukan dengan cara yang lain sebenarnya. Jadi nggak ada persoalan jalannya, tapi kalau secara e-court memang khusus untuk pemeriksaan tambahan terkait dengan menyatakan tidak berwenang tingkat pertama, kemudian di tingkat banding memerintahkan melanjutkan persidangan, ini belum selesai di aplikasinya untuk menyesuaikan dengan ketentuan perma tersebut. Mudah-mudahan sambil berjalan ada perubahan kebijakan dan juga ada perbaikan sistem ya terkait dengan pelayanan seperti ini. Mungkin terakhir sebelum ditutup mungkin ada closing. Jangan terakhir dulu Kita kan masih yang belum mana? bicara tadi mengenai court calendar. Oh iya, yang terlupa menetapkan kan? bahasa yang seperti itu kan belum kita bahas ya Pak, biar jadi pemahaman. Lagi kalau kali ya court calendar ya. Iya betul. Sebelum Satu closing tadi ya. terlewat Ibu, court calendar. Untung Ibu mengingatkan. Court calendar ini Pak, memang di dalam praktek itu ada hakim yang menetapkan court calendar. Nah, itu kan sebenarnya menetapkan court calendar, kemudian meminta persetujuan para pihak, dan di situ harus diupload. Nah, itu sebenarnya penguploadannya itu sebelum sidang dimulai atau setelah ada persetujuan. Itu juga kan masuk ke dalam misi ya Bu ya? Iya, silakan Pak. Memang yang selama ini berjalan adalah ditandatangani para pihak, kemudian diupload di dalam sistem. Nah, kemudian
Karena di dalam perkara e-court tersebut adalah setelah mediasi gagal tidak ada lagi memanggil para pihak, sehingga kita tidak akan ketemu lagi para pihak untuk tanda tangan. Nah, kemudian ketentuannya di SKKMA tersebut dengan jelas juga bahwa majelis hakim menetapkan agenda jawaban dan seterusnya. Artinya menjadi kewenangan penuh majelis hakim dan tidak lagi ditandatangani dalam hal demikian, tidak perlu lagi tandatangani oleh para pihak karena itu menjadi kewenangan penuh majelis hakim terkait court calendar tersebut. Ya, mungkin dari Ibu bagaimana prakteknya, Bu? Karena memang banyak masalah juga, Bu. Saya sampai pernah dilaporkan pihak, Pak, karena mereka mau persis sama seperti court calendar. Jadi waktu itu jawaban tidak diupload oleh tergugat dan mereka harusnya menurut mereka itu tidak boleh kasih kesempatan kedua gitu. Padahal kan ada dalam SKKMA kalau memang mereka minta kesempatan boleh diberikan satu kali lagi kan seperti itu. Nah, itu yang akhirnya dari paparannya kita dapat memahami bahwasanya justru karena itu adalah kebijakan daripada majelis hakim, maka sebenarnya ya mereka tinggal ngikutin aja alurnya. Kalau kita tunda kembali untuk kesempatan lagi karena ada satu klausula nomor 3 ya biasanya, Pak, ya, dapat jadwal sidang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi kan seperti itu ya. Jadi memang tidak harus persis sama. Tapi nanti itu perlu diupload lagi nggak, Pak, kalau ada perbaikannya? Nih, saya itu karena udah pernah jadi host ya, jadi ini sekarang jadi host juga ini, Pak. Itu sekalian bertanya, Bu, pada ahlinya. Itu apakah harus diupload lagi kalau ada perubahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tadi itu? Iya, jadi court calendar itu sebenarnya cuma satu kali dibuat, tidak perlu ada perubahan-perubahan, beda dengan gugatan yang bisa ada perubahan. Jadi court calendar apa yang direncanakan di awal karena namanya juga rencana, ya itu saja yang selanjutnya supaya terekam. Nah, persoalan apakah sejalan atau tidak, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi intinya ketika lebih cepat dari apa yang direncanakan atau sejalan itu adalah poin bagi majelis hakim mampu memanage perkaranya. Tapi ketika terlambat dari itu sepanjang tidak ada alasan yang jelas, kalau ada alasan yang jelas kan bisa saja juga terlambat dari situ. Jadi tidak perlu dilakukan perubahan sebenarnya terhadap court calendar tersebut. Kemudian terkait dengan poin ketiga tadi berubah sewaktu-waktu ya. Memang court calendar kan namanya rencana, nggak selamanya harus kita paksakan harus sama persis dengan jadwal sidangnya. Karena kalau harus sama persis ya ngapain dibuat court calendar, jadwal sidang aja kan kalau harus sama. Ya. Sudah ada dan itu kolomnya sudah ada ya, Pak, kalau jadwal sidang ya. Jadi poinnya itu merupakan kewenangan hakim untuk menetapkan, para pihak di situ menandatangani sebagai bentuk persetujuan, terkait dengan pelaksanaan itu diserahkan kepada kemampuan manajerial hakim. Ya. Intinya begitu ya, Pak, ya. Dan itu juga bukan maksudnya bukan yang mempengaruhi isi putusan atau apa juga kan, tidak. Iya. Dengan tidak adanya court calendar kan belum tentu perkara itu menjadi batal atau bagaimana kan seperti itu ya, Pak, ya. Iya. Itu hanya bentuk sebagai penilaian manajerial hakim agar persidangan berjalan sesuai rencana. Iya, dan ini juga menjadi kekhawatiran kadang-kadang kan ada yang khawatir karena miss-nya nggak terbaca, padahal miss itu lagi-lagi adalah pengingat bagi pimpinan. Awalnya itu kan tools untuk mengingatkan pimpinan bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan dengan normal. Nah, jangan sampai karena adanya miss ini kita menjadi mempengaruhi hukum acara. Yang kedua, perlu dipahami bahwa munculnya itu adalah bahwa belum mengupload. Nanti kalau sudah diupload, nilainya kembali utuh kalau terkait itu. Karena dia bukan membaca terlambat atau cepat kalau khusus untuk court calendar ya. Tapi ada atau tidak dokumennya sebenarnya kalau court calendar tersebut. Itu di miss-nya. Nah, ini yang poin penting, Bu. Miss itu sebagai pengingat pimpinan untuk proses bahwa ini ada yang tidak sesuai. Jadi jangan deg-degan kalau udah miss. Namun kalau udah nilai ace, nah harus hati-hati. Ya mungkin ada lagi, Bu, dari dalam tataran praktek terkait dengan permasalahan e-court. Ya mungkin itu yang paling kendala ya. Court calendar ini menjadi dilema sendiri karena kita ada beberapa tools gitu, ada beberapa aplikasi yang harus kita patuhi dan mungkin itu yang mungkin kedepannya harapan kita dapat terperbaiki sehingga saling sinkron gitu loh kebutuhan dan prakteknya kita nyaman, tenang dan nggak deg-degan. Kira-kira itu aja mungkin. Ya, terutama untuk pimpinan. Jadi PR juga sebenarnya di tim level sama di Satgas Badilum kebetulan yang ACE sama MIS supaya menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Itu sih. Baik, mungkin sebelum kita tutup, Ibu mungkin ada lagi? Sudah cukup. Nah, kita sudah mendapatkan banyak pencerahan dari beliau. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Mustamin terkait dengan pelaksanaan e-court di daerah. Intinya kan e-court ini adalah bagian dari modernisasi peradilan. Nah, saya selalu berpikiran bahwa modernisasi ini sebenarnya bukan hanya sebagai pilihan, tapi merupakan kewajiban untuk memastikan bahwa sistem hukum kita ini responsif dan bisa mengikuti perkembangan masyarakat di era digital ini. Oleh karenanya, saya berharap kita sama-sama berkomitmen untuk mendukung transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini agar kita bisa mewujudkan Mahkamah Agung yang bisa memberikan keadilan untuk semua dan lebih maju lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Kemudian dari Ibu Sinta mungkin ada closing statement? Ya, sebenarnya mungkin karena
kita jalankan podcast ini kan sudah cukup panjang ya. Beberapa kali kita juga sudah bahas mengenai Perma 7 tahun 2022 dan Pak Mustamin juga narasumbernya seperti itu. Tapi ternyata kemarin tuh ada arahan dari Pak Dirjen karena ternyata dalam pengecekan di lapangan banyak pengadilan yang belum melaksanakan sesuai dengan SKKMA-nya. Seperti itu gitu loh. Itulah tujuannya kita antarkan hari ini pemahaman ini supaya kemudian nanti semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia yang ada di bawah Peradilan Umum melaksanakan semua hal yang merupakan kebijakan daripada Mahkamah Agung seperti disampaikan oleh Pak Mustamin tadi. Dan juga kalau saya tuh lebih kepada seringkali bicara mengenai kalau arahan dari Pak Dirjen sebenarnya tolonglah supaya semua pimpinan itu progresif dalam memberikan sosialisasi setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, update, dan itu dapat dipahami, diterima oleh semua SDM yang ada. Kan kira-kira seperti itu sebagai bagian kepemimpinannya, karena itu merupakan misi juga daripada Mahkamah Agung ya, misi mengenai kepemimpinan ya, seperti apa agar menjadi kepemimpinan yang terus mengikuti transformasi. Dan juga satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah cetak biru pembaharuan daripada Mahkamah Agung itu sendiri yang tahun 2035 kita sudah transformasi digital. Makanya saya selalu sampaikan dimanapun juga bahwa kami tidak akan pernah mundur lagi ke belakang. Kami akan terus bergerak maju ke depan. Jadi mau tidak mau kita harus memimpin perubahan tersebut dan mengajak semua stakeholder terlibat dalam pembaharuan tersebut. Tentu saja dengan kita lebih dahulu siap melakukannya sehingga orang mau ikut bersama-sama dengan kita. Kira-kira. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi pada pokoknya bahwa e-court ini merupakan salah satu bentuk inovasi dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tentu ini merupakan sarana untuk pembaruan masyarakat, yang mana masyarakat juga diberikan kemudahan agar mudah mendapatkan keadilan secara transparan. Kan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan juga dengan pelaksanaan e-court ini kita dapat segera mencapai visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Sobat Badilum telah menyimak podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast Badan Peradilan Umum selanjutnya. Dadah. Dadah.